warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rika Rahmayanti. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang hubungan tingkat stres dengan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja UPT Puskesmas Penunjang Lombok Tengah. Langsung saja kita ke materinya. Penyakit tidak menular atau PTM telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bergesernya pola penyakit secara epidemiologi dari penyakit menular yang cenderung turun ke penyakit tidak menular, yang secara global meningkat di dunia dan telah menduduki 10 besar penyakit penyebab kematian, dan kasus terbanyak adalah penyakit diabetes mellitus. Diabetes ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting dan menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para pemimpin di dunia. Dan jumlah kasus prevalensi diabetes mellitus terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Seperti yang kalian ketahui, diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau hormon yang mengatur gula darah atau glukosa. Ketika tubuh tidak dapat secara aktif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Secara global, 422 juta orang dewasa berusia di atas 18 tahun menderita diabetes mellitus. Jumlah terbesar diabetes mellitus diperkirakan berasal dari Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Dan terhitung sekitar setengah kasus diabetes mellitus di dunia. Di seluruh dunia, jumlah penderita diabetes mellitus telah meningkat secara substansial antara tahun 1980 dan tahun 2014, meningkat dari 108 juta menjadi 422 juta atau sekitar 4 kali lipat. Dan estimasi jumlah penderita diabetes mellitus tahun 2030 di India sebesar 79,4%, di Cina sebesar 42,3%, Amerika Serikat sebesar 30,3%, dan di Indonesia sebesar 21,3%. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana hubungan tingkat stres dengan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja UPT Puskesmas Penunjang Lombok Tengah? Nah, stres ini erat hubungannya dengan timbulnya diabetes mellitus. Seringkali dikatakan sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena merupakan penyakit dengan komplikasi paling banyak yang berkaitan dengan peningkatan glukosa darah, sehingga berakibat terhadap rusaknya pembuluh darah, saraf, dan struktur internal lainnya. Hal inilah yang membuat para penderita diabetes mellitus mengalami stres, karena mereka selalu dihadapkan dengan rasa takut akan cacat fisik, bahkan kematian. Dan hal inilah yang membuat para penderita diabetes mellitus mengalami stres, karena mereka selalu dihadapkan dengan rasa takut akan cacat fisik, bahkan kematian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat stres dengan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja UPT Puskesmas Penunjang Lombok Tengah. Yang selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Yang pertama ada definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah penyakit genetik dan terjadi ketika kadar gula dalam darah tidak berada pada nilai seharusnya, yang bisa disebabkan karena sekresi insulin, cara kerja insulin ini, atau bahkan bisa gabungan dari keduanya. Dan diabetes mellitus ini dapat menyerang semua organ dalam tubuh sehingga terjadi komplikasi penyakit dan gangguan lainnya. Selanjutnya, klasifikasi. Kadar gula darah pada tubuh dapat diperiksa melalui cara sebelum dan setelah puasa 8 jam, sebelum tidur atau 2 jam setelah makan, dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Selanjutnya, klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologi. Yang pertama yaitu ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat destruksi atau kerusakan sel beta pankreas. Dan yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau fungsi insulin. Selanjutnya yang ketiga yaitu diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar
kadar gula darah akibat defek genetik fungsi sel beta atau defek genetik kerja insulin. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus tipe gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan kadar gula darah kembali normal. Selanjutnya faktor resiko. Di sini yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kadar gula darah. Yang pertama yaitu ada asupan makanan. Asupan makanan yang tinggi kandungan gula atau gula tambahan dapat meningkatkan kadar glukosa pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua yaitu merokok. Merokok merupakan salah satu resiko timbulnya gangguan kardiovaskular. Dan yang ketiga yaitu stres. Stres memicu reaksi biokimia tubuh melalui dua jalur yaitu neuron dan neuroendokrin. Selanjutnya yang keempat, aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sangat berperan dalam mengontrol kadar gula darah. Dan yang kelima yaitu ada berolahraga. Dan yang kelima yaitu kurang berolahraga. Pada seseorang yang jarang melakukan olahraga, maka zat makanan yang dikonsumsi tidak akan diubah menjadi energi, akan tetapi akan berubah menjadi lemak dan disimpan dalam bentuk glikogen dalam tubuh. Selanjutnya yang keenam yaitu obesitas. Dan yang terakhir yaitu ada pola tidur. Pola tidur yang tidak teratur akan mengakibatkan gangguan toleransi glukosa, resistensi insulin, dan berkurangnya respon insulin yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal itu misalkan yang pertama seperti genetik, yang kedua usia. Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena diabetes mellitus itu adalah 45 tahun. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Kejadian diabetes mellitus ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Karena wanita secara fisik lebih beresiko peningkatan indeks massa tubuh, maka akan lebih rentan terjadinya peningkatan kadar gula darah atau menderita penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian cross-seksional, yaitu di mana variabel independennya adalah tingkat stres dan variabel dependennya adalah kadar gula darah penderita diabetes mellitus. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengisian kuesioner dengan pengukuran kadar glukosa secara langsung menggunakan alat glukometer dengan uji strip, dan variabel tingkat stres diukur menggunakan kuesioner SPSS 10 yang terdiri dari 10 item pertanyaan, dan kuesioner ini dilakukan untuk menentukan tingkat keparahan kondisi stres. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua uji rehabilitas, yang ketiga uji univariat, yang keempat analisa privat, dan yang terakhir yaitu teknik pengolahan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, data yang diperoleh perlu diolah terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul. Berikutnya yaitu hasil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan ada hubungan antara tingkat stres terhadap kadar gula darah penderita diabetes mellitus. Selama stres, hormon-hormon yang mengarah pada kadar gula darah akan meningkat seperti epinefrin, kortisol, glukagon, dan adenokortikoton. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat stres dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus di wilayah kerja UPT Puskesmas Penunjang Lombok Tengah. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.